Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Melanjutkan materi tentang sholat. Kemarin kita baru membahas tentang keutamaan sholat yang 5 waktu yang merupakan salah satu dari rukun Islam dibanding dengan syariat-syariat yang lain. Yang kedua, pembahasan pada malam ini mengenai dawabit atau batasan apa yang disebut sholat itu dan apa makna sholat. Kemudian kenapa rukun Islam yang kedua disebut sholat. Secara bahasa, sholat memiliki makna doa. As-sholatu ad-du'a. Sholat adalah doa. Yang menjadi dasar pemaknaan sholat dengan doa adalah surat At-Taubah. Surat ke-9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khud min amwalihim shadaqatan. Khud, ambillah olehmu Muhammad. Min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Shadaqatan, shadaqah di sini maknanya zakat. Nanti insya Allah kalau sudah masuk kepada kitab zakat, kita juga akan membahas kenapa rukun Islam ketiga disebut zakat. Lalu apa perbedaannya antara zakat, infak, dan sodakoh? Karena kadang-kadang nanti disebut sodakoh maknanya zakat, disebut infak maknanya juga zakat. Nanti itu kita akan bahas. Sodakoh pada ayat ini itu maknanya zakat. Khud min amwalihim sodakotan. Ambillah olehmu Muhammad dari sebagian harta mereka sodakotan zakat. Tutohiruhum wa tuzakihim biha. Dengan zakat itu telah berarti engkau mensucikan dan membersihkan mereka. Mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Wasolli alaihim, dan doakanlah mereka. Ini yang jadi syariat, makanya kalau amil zakat atau petugas zakat, ketika ada yang menitip zakat itu didoakan. Allahumma sholli alaik. Atau barakallahu fi malik. Semoga Allah memberkahi hartamu. Wasolli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna sholataka, inna du'aaka. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu itu, maknanya sesungguhnya doamu itu, sakanun lahum, dapat menjadi penentram bagi para muzaki. Wallahu sami'un alim. Ayat ini diakhiri dengan kalimat wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Sekalipun kamu berdoa secara pelan bahwa Allah itu sami'un, Allah maha mendengar. Orang yang zakat setor 1 juta, kumaneh bisa kuan 500.000, Allah itu alimun, maha mengetahui. Nah, ini yang jadi dalil bahwa sholat secara bahasa maknanya adalah doa, dari kalimat inna sholataka, sesungguhnya doamu itu.
Yang kedua, dalil pendukungnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila kalian diundang, hendaklah kalian mendatangi undangan tersebut. Nanti para ulama merinci ada beberapa undangan. Tetapi yang wajib itu hanya undangan pada resepsi pernikahan. Selainnya sunat saja. Artinya perintah ini bila diberlakukan secara umum, ini sebatas anjuran. Kenapa kalau mendatangi pesta walimatun nikah itu dihukumi wajib? Karena ada ancaman bagi orang yang tidak datang. Sabda Nabi, syarru ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, sejelek-jelek makanan adalah makanan yang dihidangkan pada pesta pernikahan. Yang ini baru koma, belum titik. Yang pada pesta walimah itu orang-orang kaya diundang, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Jadi ya nu gaduh hajat bade dagang. Karena orang kaya itu makannya sedikit, amplopna badan. Ari nu sangsara mah keluarga dicanak sadayana, daharna badag, amplopna leutik. Itu ya. Kan ada yang hajat begitu Pak, di pilihan yang mau diundang dan baleung harungkul. Itu sabda Nabi, itu makanan terburuk itu. Yang dihidangkan pada resepsi pernikahan jika sohibul hajat niatnya ingin mencari keuntungan materi duniawi. Tetapi Nabi menyatakan apabila ada orang yang diundang untuk datang pada resepsi pernikahan itu, pada walimatun nikah itu, lalu dia tidak datang, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian dia telah maksiat kepada Abul Qasim, dia telah maksiat kepada Nabi Muhammad. Nah kemudian bagaimana kalau pas resepsi pernikahan itu hari Senin, dan kita sedang saum Senin Kemis gitu ya. Ada yang nikahan hari Senin, ada Pak. Ada yang hari Selasa. Apalagi kalau di daerah-daerah tertentu masih berlaku yang disebut dengan weton itu Pak. Hitung-hitungan itu. Daerah Sumedang itu masih Pak berlaku. Karena ini calon pengantin laki-laki lahir hari ini, perempuan hari ini, maka berdasarkan perhitungan karuhun, mesti akadnya hari Selasa, resepsinya hari Jumat. Sampai begitu. Nah itu mah hitung-hitungan mistik. Walaupun nanti kalau kita hajat sebagai tuan rumah, memang mesti dihitung, Pak. Tapi hitungan rasional. Jumlah tamu 1000 berarti menyiapkan makanan berapa porsi? Minimal 2 kali lipat. Nah itu mah hitungan yang rasional. Jadi kalau hajat itu hendaklah pada hari libur. Kalau hajat itu hendaklah tanggal muda. Karena kalau tanggal tua, undangan 3, pusing ke kepala itu. Pusing amplopan gitu ya. Nah, jadi sabda Nabi, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila kalian diundang, hendaklah datang. Jadi nanti urusan, mohon maaf ya, urusan ngamplop itu mah beda soal. Mendatangi undangan hukumnya wajib, sementara ngamplopan mah itu hukumnya sodakoh. Kalau ada silahkan, tidak ada jangan memaksakan. Jadi apalagi jangan sampai gara-gara tidak punya uang untuk ngamplopan sampai tidak datang. Dan tuan rumah kita tidak akan nanya Pak, ngamplopan tuh wih dewe.
Ngamplopan teu henteu cai hungkulnya wayahna teu meunang baso. Nah, tidak akan begitu. Dan ini jangan sekali-kali ya, Bu. Kalau memang tidak punya uang, jangan ngamplopan. Karena banyak peristiwa ngamplopan, Pak, cuma eusina kosong. Saya pernah ngobrol sama yang punya hajat, Ustaz nyeri hate cenah. Mun moal mah moal sakalian. Entong jeung ngamplop eusina kosong gitu ya. Apabila kalian diundang maka datanglah. Fa in kana shaiman. Apabila dia sedang saum, ini saum sunat nih. Bukan saum wajib. Karena di sini Nabi memberikan pilihan, kalau mau membatalkan silahkan. Tapi kalau saum fardu kan tidak boleh, Pak. Tidak boleh membatalkan saum fardu gara-gara kita diundang dalam resepsi pernikahan. Karena membatalkan saum fardu itu mesti memiliki alasan syar'i. Tapi kalau saum sunat, lapar, buka, Pak. Di jajan baso ku rencangan, silahkan buka. Kalau saum sunat, cuma pahalanya sampai di sana. Apabila kalian diundang, maka hendaklah datang. Fa'in kana shaiman, jika kalian sedang saum dan mau melanjutkan saum, fal yusolli, doakan tuan rumah. Wa in kana muftiron, tetapi jika kalian mau memilih batal, falyat silahkan kalian makan. Jadi untuk saum sunat boleh pilih. Diundang jam 8 pagi, masih jauh keadaan maghrib, lihat menunya Pak, karesep hungkul, silahkan. Tapi kalau undangannya jam 4 sore, sebentar lagi juga ada 2 jam deui. Menuna resep tapi lebar gitu. Ya, melanjutkan saum saja. Silahkan. Tapi pertama ya, doakan tuan rumah. Yang kedua, istilah orang Sunda mah kedah aya basa. Jangan sampai tuan rumah jadi buruk sangka. Pedah dionang gunu sangsara, menit di toel-toel acan. Misalkan begitu, Pak. Kedah aya basa. Nah, margi engke dina babasan orang Sunda aya goreng itu hade ku basa goreng, hade ku basa, goreng ku minyak, lapar ku baso, ibu gitu teh kedah nama itu ya. Bicara mangga ditampi tuang, aduh hapunten abdi mah kaleresan nuju saum ya. Tapi dari keresek hidung mah abdi ge nyanak, nah gitu ya. Biasa sama terkedah gitu udah biasanya tuan rumahnya apaleun gitu ya. Dan biasanya kalau orang yang saum itu malah sok dibekelan 2 tikel teh. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi berdasarkan Al-Qur'an atau bahasa 103 hadis riwayat Muslim jilid 2 halaman 1052 ini sebagai dalil pendukung bahwa makna bahasa dari as-sholat adalah ad-du'a. Sholat adalah doa. Wastilahan, adapun secara istilahi atau terminologi, sholat itu adalah ibadatun. Sholat adalah ibadah. Bahkan nanti lebih rinci lagi bahwa sholat itu ibadah mahdoh. Yang tata cara pelaksanaannya mesti persis mirip seperti Nabi. Tidak boleh ada penambahan, pengurangan, ataupun perubahan. Tinabina gitu, ya sudah, begitu yang kita kerjakan. Contoh sederhana gitu ya. Nabi mencontohkan subuh 2 rakaat. Ada rawatib qobliyah. Duhur 4 rakaat. Ada ba'diyah 2 rakaat, qobliyahnya bisa 4, bisa 2. Silahkan. Jadi sesibuk apapun duhur mah 4, Pak. Sesantai apapun, seluang apapun waktu yang kita miliki, subuh mah 2. Tidak boleh kita main-main logika. Rasanya lebih baik ditukar gitu ya. Subuh 4 karena jam nyantai, duhur 2 saja karena jam kerja, jam sibuk. Tidak boleh.
Nah, itu ciri ibadah mahdoh. Di sini intinya adalah ketaatan. Jadi secara istilahi as-sholatu hiya ibadatun. Salat adalah ibadah. Tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan. Yang isinya berupa ucapan dan gerakan yang khusus. Jadi bukan hanya ucapan, tetapi ucapannya khusus ditentukan oleh Nabi, bukan hanya gerakan, tetapi gerakannya juga khusus yang telah ditetapkan oleh Nabi. Itu juga olahraga kumaha urang gitu ya. Tapi olahraga salat itu walaupun ada unsur gerakan olahraga, tapi caranya, rangkaiannya sudah ditentukan. Jadi as-sholatu ibadatun, salat adalah ibadah. Tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan, yang berisi ucapan dan perbuatan yang khusus, muftatahatan bitakbirillahi ta'ala, yang dibuka dengan mengagungkan Allah Ta'ala, itu ucapan Allahu Akbar, wa mukhtatamatan bitaslimi, dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat diawali dengan salam dan diawali takbir, diakhiri salam. Atau dengan redaksi lain, dikawitanku takbiratul ihram, ditutupku salam. Eta teh sok aya patarosan ti kiai teh kieu ka santri-santri teh nya. Ibu, ari salam kalebet salat teh. Kalebet. Gitu. Salat ibadah yang diawali dengan takbir dan ditutup oleh salam. Jadi salam kalebet salat, salam mohon. Itu kan salat ditutup ku, jadi salam teh panutup salat. Jadi salam kalebet salat. Ari tutup botol sanes. Oh. Tutup botol sanes. Nah, ari salatnya ditutup ku salam. Ai salam, salat sanes. Kan sami tutup. Nah, gitu nya. Antang tos eta teh bakal benten da ieu mah ibadah hanya membahasakannya saja. Itu. Dipungkas diakhiri dalam artian ibadah itu selesai dengan salam. Kalau belum salam berarti belum selesai. Nah, nanti muncul Pak permasalahan. Salam sebagai penutup sholat itu yang ke kanannya saja atau yang ke kirinya. Kalau yang ke kirinya berarti ke kanannya sudah pasti. Karena nanti ini akan berdampak kepada hukum lanjutan. Sekarang begini. Innaka hamidum majid, ya. Saya ganti ini. Tahiyat akhir ya. Innaka hamidum majid. Kemudian kita buang angin, batal sholatna teu? Batal teh sholatna? Tah itu. Cerdas gitu ya. Upami orang tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Sekali di patarosana, batal salatna? Batal teh Bu salatna? Batal. Bapak-bapak teh sawios ngamalar, Pak. Innaka hamidum majid. Bacan salam ya. Batal teh salatna? Henteu Ibu, sur bapak-bapak mah henteu. Nu batal mah wuduna. So. Kalau buang angin itu pembatal sholat, pembatal wudhu. Batal wudhu. Jadi menuju sholat terus hitut, batal sholatnya. Henteu. Nu batal mah wuduna. Ya, cuma kalau wudhunya batal berarti sholatna oge
Tesah gitu. Ya tapi kan pola umum batal gitu ya. Jadi tahiyat akhir, innaka hamidum majid, tut. Acan salamna batal, batal. Innaka hamidum majid, lalu salam ke kanan, tut. Acan ke kenca, batal tuh. Batal. Innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tut, batal tuh. Teu nu eta mah. Mata teh aya tut lam batal. Gitu ya. Lam tut lam batal. Pami lam tut teu. Gitu rumusanna teh gitu ya. Atau tira oge sakali deui ka kenca tahan we tos sepuh mah benten Pak. Iya, kalau masih muda bisa nahan, klepnya masih bagus. Kalau sudah 60 ke atas kadang-kadang bersin wae teh ngabatalkeun wudu teh. Nah, jadi itu pengertian sholat. Nah, tentu antara nama ismun dengan pemilik nama atau yang dinamai musamma pasti ada korelasi, pasti ada kaitan. Saya sering memberikan contoh di antara perkakas alat-alat yang biasa digunakan oleh tukang kayu. Aya nu disebat palu, itu ya palu ya, fungsinya kanggo malu. Ya, makanya kalau ada bapak-bapak kerja tukang gojek, supir angkot, tukang angkutan runtah, itu tidak perlu malu. Yang suka malu itu tukang kayu. Kalau dia tukang kayu mesti malu itu. Ya, ya malu-maluin, malu terus malu gitu ya. Nah gitu. Ada lagi nanti alat tukang kayu itu disebutna dekol. Nah disebut dekol lantaran nu hanap nu seukeut keur ngadek, nu luhur nu mintul keur nakol. Nah itu disebut dekol. Nah, itu korelasinya hubungannya gitu. Ya, jadi setiap nama ismun dengan musamma pemilik nama pasti ada korelasi. Termasuk dalam hal ini, sholat secara bahasa maknanya doa. Sholat secara istilahi adalah ibadah yang berisi ucapan dan perbuatan diawali oleh takbir diakhiri dengan salam. Nah, kenapa rukun Islam kedua disebut sholat? Karena rukun Islam kedua itu, ibadah itu yang berisi ucapan dan perbuatan, dari awal sampai akhir itu semuanya berisi doa. Nah, ari Allahu Akbar naon doana? Sami Allahu liman hamidah doanya sebelah mana? Nah, karena selama ini pertanyaan itu muncul karena selama ini kita memahami yang disebut doa itu meminta. Padahal nanti doa itu ada dua. Ada doa mas'alah atau doa mas'alatin. Doa yang isinya permohonan kita kepada Allah. Yang kedua ada doa tsana, doa yang isinya pujian kita kepada Allah. Allahu Akbar, doa tsana. Sami Allahu liman hamidah, doa tsana, doa yang isinya pujian. Rabbighfirli warhamni wajburni warzukni. Nah itu doa masalah, doa yang isinya permohonan kita kepada Allah. Nah itu korelasinya itu. Permasalahan berikutnya, di daerah-daerah tertentu menyebut sholat itu bukan dengan sholat.
Di kita saja orang Indonesia secara umum menyebut sholat itu dengan sembahyang. Dan nanti kan hyang itu bahasa Sanskerta, artinya dewa. Pulau Bali, Pulau Dewata, itu sudah pasti itu. Pulau para dewa. Nah, ada Bandung Sami, Pulau para dewa. Bandung, kota para hyangan. Hyang itu dewa, Pak. Sang Hyang Widi. Hyang atau yang diurang jadi jang. Jang itu dewa. Dan nanti dewa itu punya pisau, Pak. Pisau itu bahasa Sanskertanya ku. Kemudian dewa itu yang atau jang. Jadi kujang teh eta teh pisau dewa. Kujang itu. Nah, Bapak Ibu aya nu kantos ninggal dewa. Tiga kumaha. Patung. Ibu kantos ningali tai dewa. Piraku. Ibu sok ningali besi karahaan. Eta teh tai hyangan disebutna teh gitu. Semuanya tai dewa teh. Mohon gitu kan. Ayo ninggal dewa mah acan, ayo ningali tai nama atos. Naon besi karahaan. Semohon tai hyang, tai hyang dan tai dewa dan gitu. Nah gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia sholatnya disebutnya sembahyang. Secara harfiah maknanya sembah dewa. Orang Sunda nyebutna netepan. Kadang-kadang tina sembahyang jadi sameang. Ya, jadi sameang. Ya, tos sameang tacan. Tah engke dina ajaran Hindu anu janten mengaruhan kaum muslimin, upami aya jalmi maot salami 40 dinten 40 wengi, ruh orang itu akan melayang-layang di atap rumah. Bisi balik deui ka imah gitu, dibacalah mantra selama 40 hari 40 malam itu. Nah, kenapa si ruh itu melayang-layang di atap rumah disebut nate moro kahyangan. Moro itu mencari, Pak. Ya, moro kahyangan. Nuju milari jalan ka mana? Ka surga teh. Cek urang Sunda naon? Pan upami Jawa moro, urang Sunda mah mara. Mara kayangan, Pak. Tah eta tidak tadi ge saur abdi ge eta. Mohon. Moro kahyangan. Mara kayangan di urang begitu teteh. Jadi we gentayangan. Itu eta teh keyakinan dina Hindu. Padahal dina keyakinan Islam ketika orang meninggal dunia tuh ruhnya diambil oleh malaikat. Itu jadi moal aya anu rohna malik karena ieu mah balikna karena tanggal caringin lantaran si eta mujana kadinya tah. Itu ya. Anu mulang karena tanggal caringin mah bahlil. Mulang karena tanggal caringin eta mah gitu ya. Kan kapur mah aya anu muja ka babi lah. Ge maut ge bakal jadi babi teu aya dina Islam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau muslim mau kafir kepada Allah kembali. Cuma nanti ruh itu junudun mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok. Mun roh jalma soleh dikumpulkan sama jalmi soleh. Roh jalma doraka mah dikumpulkan anak sareng jalmi doraka. Kumaha di dunia, Pak? Ada habitat masing-masing. Nah, kemudian bahasa orang Cianjur mah salatnya Allah. Pausan parantos Allah. Acan ayo tuh berjamaah dan biga acan Allah. Nah gitu, Pak. Cianjur mah Cianjur Selatan.
Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana penyebutan sholat diganti dengan sembahyang, sameang, netepan, aloh. Nah, nanti dalam kaidah hukum ya, al asma la tughayyirul ahkama wal haqaiq. Perubahan-perubahan nama tidak bisa merubah hukum dan hakikat sesuatu. Dalam kaidah usul yang lain bahwa al ismu nama itu, mohon maaf, al hukmu hukum itu melekat pada pemilik nama, bukan pada nama. Itu kaidah hukumnya, Pak. Jadi hukum itu akan melekat kuat pada pemilik nama, bukan pada nama. Contoh, ada hewan yang dihukumi haram oleh Quran. Hewan itu berkaki 4, berkuku 2, moncongnya seperti trompet. Hewan yang seperti itu bentuk wujudnya haram dalam Islam. Lalu hewan itu di dalam bahasa Al-Quran dinamai khinzir. Orang Sunda nyebutna bagong. Aya deui oge nu nyebut begu. Aya oge anu nyebut bedul. Bedul ya. Anak bagong bedul disebutna. Mun mata mun rewas bedul. Bedul teh anak bagong. Itu mun anak gajah menel. Mun anak lele nanahaon. Mun sagede menel, menel teh anak gajah gede. Urang mah tibaliknya. Lamun alit, mun badagnya mun sagede nanahaon, mun badag. Padahal nanahaon mana lele. Itu mun leutik mun sagede menel, padahal menel mah anak gajah. Itu menel anak gajah. Nah, jadi sekali lagi ada hewan yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Ciri-cirina kakinya 4, kukunya 2, moncongnya seperti trompet. Khinjir bahasa Qur'ana di urang mah begu, bagong, bagas, celeng ya. Ya, celeng teh babi teh. Mantang baheula mah upami urang nabung eta teh didamel wadahna teh tina taneuh berbentuk babi. Disebatna celengan. Cengcelengan. Cengcelengan teh naon? Bababian. Tangke janten nami umum tempat nyimpen artos nabung teh upami salian tibang gitu ya, terolak gitu murek lebaran dipeupeskeun teh. Walaupun bentuknya bentuk hayam tetap cengcelengan. Kajian jadi sanes hayaman. Itu ya, walaupun tina ruas awi gelempengan gitu siga kohkol tetap cengcelengan. Celeng teh babi. Nah, jadi hukum haram itu bukan pada nama babi. Hukum haram itu bukan melekat pada nama babi, tetapi hukum haram itu melekat pada hewan yang cirinya seperti tadi. Jadi pokoknya mas satu anu kakinya 4, kemudian kukunya 2, moncongnya seperti trompet, satu yang begitu haram hukumnya. Jadi hukum itu tidak melekat pada nama. Karena kalau melekat pada nama resikonya ya. Babi haram hukumna. Gentos we nami nantong babi. Kalau hukum disebut melekat pada nama, maka nanti ketika nama diganti jadi hilang hukumnya. Nah, oleh karenanya diganti dengan nama apapun, diberi nama apapun, kalau hewannya seperti itu, tetap saja hukumnya haram. Nah, itu yang dimaksud oleh kaidah hukum al-asma la tughayyirul ahkama wal haqaiq. Jadi perubahan-perubahan nama
diganti-ganti namanya tetap tidak bisa merubah hakikat sesuatu dan tidak bisa merubah hukum sesuatu. Upami riba halal haram, renten haram kan? Bagaimana kalau namanya diganti dengan bunga? Jadi harum tuh. Jadi lamun riba haram, lamun bunga mah harum. Anggernya haram. Nah gitu tuh jadi harum walaupun namanya diganti dengan bunga. Saya kontraktor pemborong. Karena ingin dapat tender pada saat lelang gitu ya. Ngahareose Pak pokoknya mah lamun saya menang 20% ke Bapak pokoknya mah. Itu apa namanya? Itu namanya nyogok. Bahasa Arabnya riswah. Bahasa KPK gratifikasi. Itu ya. Nah, itu sudah jelas hadisnya. La'anallah ar-rosi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dengan orang yang disuap. Nah, ayo nama Bapak Ibu riswah gratifikasi teh digentos namina. Uang kadedeh. Ayo nama ya. Atau sekarang mah diganti sebutan dengan fee. Seberapa fee na? Kalau ngobrol dengan pemborong itu ya, bukan yang dapat tender itu bukan yang bisa memberi harga termurah dengan kualitas terbaik. Pabadag-badag fee. Bahasa nanti digentos saya nama. Atau napa badag-badag nyogok. Mau diganti dengan fee dengan apapun, kalau prakteknya seperti itu tetap hukumnya haram. Demikian pula nanti perbuatan yang halal apapun namanya tetap saja halal gitu. Jadi pergantian nama tidak merubah hukum dan hakikat. Nah, contoh ya selain sholat. Saum itu kan bahasa Quran saum itu. Pan orang Sunda menyebutnya puasa. Bulan Ramadan disebutnya bulan puasa. Silahkan namanya diganti. Disebut dengan sebutan lain. Tapi prakteknya tidak boleh berubah. Umpamanya ya, ada tamu datang ke rumah kita, Pak, saya mau ikut sembahyang. Kurang ada ngahulang gitunya. Tapi dah Islam ketinggalin nama. Saya mau ambil wudhu dulu di mana Pak ya? Oh, atau saya bahasa wudhu mah, oh sembahyang teh. Bukan sembah dewa di dia mah, oh sembahyang teh nama lain untuk sholat. Dupi musola, ayah dibui bapak, tos sudah mulai Pak musola. Sajadah, sudah mulai. Berarti yang dimaksud dengan sholat dengan sembahyang oleh orang itu adalah as-sholat. Nah gitu ya. Jadi bolehkah menyebut sholat dengan sebutan lain, sembahyang, sameyang, netepan, kemudian Allah? Boleh, asal prakteknya tidak boleh berubah. Karena nanti banyak ibadah-ibadah yang oleh Nabi tidak diberi nama. Contoh, jika kamu masuk masjid, sholatlah 2 rakaat sebelum kamu duduk. Nabi tidak menyebut nama. Imam Syafi'i yang menamai salat 2 rakaat pada saat pertama kali masuk masjid dengan nama salat tahiyatul masjid. Siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan dorongan imanan wahtisaban akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nabi tidak memberi nama. Imam Syafi'i yang menamai sholat di bulan Ramadan itu dengan salat tarawih atau taraweh. Ya silahkan, kalau kita mau memberi nama lain mangawe. Cuma masalahnya digugu atau kubatur gitu. Nah tetapi walaupun demikian, tetap saja kita yang terbaik itu adalah menyebut sholat dengan sebutan sholat, menyebut saum dengan sebutan saum, karena itulah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi kalau berbicara secara hukum, itu abdoliyahnya saja. Kalau berbicara secara hukum, maka
tidak mengapa sholat disebut sembahyang asal prakteknya tidak berubah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu mengenai definisi sholat secara bahasa, secara istilah, kemudian apa korelasinya sholat, kenapa disebut sholat. Nah, itu dulu ya. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.